Barang itu kan barang taruhan, bukan manusia yang menaruh di situ gitu atau kan. orang jatuh Iya, gitu ya. memang ada media yang lain yang halus yang ikut berpartisipasi. Contohnya gimana tanda-tandanya nih? Misalkan lu mau dikerjain nih, seseorang nih mau dijalin apa usaha lu nih. Iya. Itu biasanya ada tandanya. Nah, di antara suami, anak, istri itu biasanya mimpi yang aneh-aneh. Mimpi makhluk-makhluk halus ataupun mimpi diuber-uber sama binatang buas. Terus berikutnya ada wangi-wangian tertentu. Terus ada bunyi bedak-bedak, betak-betak di plafon atau gitu apa tuh barang jatuh atau petasan tahun baru gitu ya modelannya gitu. Nah, terus binatang contohnya belatung udah ada, terus jadi makin banyak. Yang nggak ada jadi ada, yang ada makin banyak. Tapi biasanya cenderungan hewan-hewan melata ataupun hewan-hewan yang gigi bertaring, ngerat. Ketemu lagi dengan gue, Mantan Indigo. Jangan lupa subscribe channel gue untuk selalu mengikuti kisah-kisah gue, kisah Mantan Indigo. Kali ini gue bertamu, ngerepotin sahabat gue lagi zaman kuliah. Dia juga selain sahabat gue lagi kuliah juga, kalau gue bisa bilang sih ya guru gue deh. Guru gue untuk hal ruqyah. Karena gue banyak belajar dari dia ya, seperti yang pernah gue bahas di video-video gue sebelumnya. Dan dia juga yang awalnya itu kalau gue bilang tuh nyelamatin gue dari kesesatan sama pengaruh jin nasab dan khodam. Ya, silahkan perkenalkan sahabat. Asik. Judulnya nih, dia ini sarjana teknis. Sarjana teknis non teknis non medis. Iya. Ya aja dulu gua sama Yuda ini lu teman kuliah angkatan 97 lah ya. Mau dia pinter nih dikit. Apa lulusnya duluan, gue belakangan setahun lah. Setelah dia lulus, lama tuh nggak ada komunikasi kan. Nih sobat Mantan Indigo kan belum tahu nih namanya sohib gue ini nih, siapa namanya? Ya kalau orang sih perkenalin. Jadi malu tadi kenalin. Ya panggil aja lah Maulana, Bang Maul. Siap. Gitu. Ya jadi sobat Mantan Indigo nih, sahabat gue juga guru gue, namanya biasa dipanggil Bang Maul gitu ya. Iya. Ya. Tapi ente jauh juga ya, sampai main kemari ya, Pondok Bambu ya. Alhamdulillah dari Bintaro memang namanya kita niat ya, untuk bersilaturahmi. Alhamdulillah sehat semua keluarga gue, keluarganya Bang Maul juga insya Allah sehat ya. Jadi awal akhirnya gue sama Bang Maul ini reunian nggak sengaja tuh saat gue posting di Facebook, ada orang lah yang menurut gue tuh istilahnya antara iseng atau entah apa maksudnya gitu ya. Jadi tuh beberapa kali saat bini gue itu nyapu di depan rumah, itu ada kayak bunga yang biasa ditabur untuk kuburan dan tanah dan agak-agak basah gitu deh. Ya 1-2 kali awalnya gue pikir ada orang yang bawa bunga, oke lah jatuh gitu kan. Ya kita berusaha berpikir tetap rasional ya, jangan langsung menghubungkan dengan hal-hal yang aneh-aneh. Tapi kok ini jedanya setiap 2 atau 3 hari sekali. Oh gitu. 2-3 hari sekali, dan saat gue posting itu tuh itu udah berjalan 2 minggu. Iya, gue juga sempet ngeliat tuh ya postingan lu ya tuh ya. Kok gue bilang kalau kembang sama bunga ada tanah, kalau orang jatuh pasti berantakan gitu kan. Nah iya betul, berantakan kan berceceran aur-auran gitu ya, berentek. Kalau ini kan dia ngumpul gitu ya, tertata rapi gitu kan. Pas gue wah, hari itu gue ada inisiatif kan karena lu posting di Facebook kan. Posting di Facebook, wah ini gue bilang
Langsung kan gue inbox tuh ya, gue inbox. Gue belum punya nomor HP lu waktu itu, gue Iya, inbox. jadi gue posting, gak lu inbox langsung Telepon ya? komen. Iya. Iya. Misalnya kalau misalnya lagi ini, insya Allah gue bantu bos. Oh iya, ini Ada bosnya, padahal gue bukan bos ini nih. medis apa non medis nih? Medis ya, alhamdulillah nih ada temen 14 tahun ya udah. Padahal Iya. kita tuh udah nggak ada komunikasi ya. Kalau di Facebook itu cuman intip-intip doang atau cuman chit-chat via WA juga gue yang nggak terlalu aktif dibanding Bang Maul nih. Nah terus lo ada nih inisiatif ngerespon gue tuh ya selain ini kembang rada aneh terus karena Ini gue pas waktu itu buka Facebook ya, pas gue lihat kok kembang ini mah nggak mungkin kembang orang jatuh ya kan? Kok kalau jatuh kok sampai rapi begini, tertata begini. iya betul. Nah, kan gue komunikasi sama lu lah gitu kan. Mm. Wah, gue ibarat tuh gini, apa sih namanya batin kan nggak bisa bohong ya. Iya. Wah ini mah bukan urusan orang ini, maksudnya bukan urusan barang kasar, Iya, urusan iya. barang halus kan. Maksudnya gimana tuh? Takutnya nih sobat mantan indigo ada yang nggak nge barang kasar, barang halus. Takutnya disangka ini kan amplas sama Nggak masuk begini loh. gula salju. Iya, gitu kalau kan. barang kasar kan memang ya urusan sama manusia lah ya, hablum minanas ya. Tapi kan ada sangkut paut yang tanda kutip lah, apa jin lah, apa gimana lah. Maksudnya itu. halus itu dengan hal-hal yang nggak kelihatan ya? Iya. Atau orang kita mah biasa bilang mah goib-goiban lah ya. Nah, gitu istilahnya ya. kalau bahasa orang kampung mah ada yang naroin lah, ada yang ngesengin gitu. Oh iya, betul. Jadi buat sobat mantan indigo, waktu itu tuh kondisinya memang gue buka usaha jual beli kaos plus sablon. Iya, Ada juga sablon sama mulai agak ngeritis ayam-ayam Chicken. Nah, ya setelah Bang Maul ngerespon gitu di Facebook gua, akhirnya gua respon balik, gua kasih nomor telepon dan jarak kurang lebih 1 mingguan ya Ul. Nggak nyampe lah. Nggak nyampe ya? 2 hari 3 hari kan gua langsung meluncur. Oh ya, alhamdulillah tuh. Bang Maul juga pas ada waktu dikasih sehat, dikasih waktu juga saat itu meluncur tempat gue, nyampe tuh kurang lebih habis maghrib ya. Maghrib, iya maghrib. Karena sempat nyasar, udah 14 tahun nggak main ke daerah Bintaro. Main ke daerah Bintaro dan istilahnya rumah gue udah beda posisinya sama rumah orang tua gitu kan. Masih ingat gak waktu awal tuh lu baca kondisi rumah gue tuh kayak gimana, terus lu ngeliat gue sendiri sama anak istri gue kondisinya kayak gimana? Jadi gue pas masuk ke tempat itu Yud ya, kan langsung masuk ngopi, kita kan lagi di depan kan udah ngopi ngerokok tuh kan tuh ya. Iya, siap. Terus kita ngobrol-ngobrol di dalam, masuk tuh kan ke ruang sablon tuh kan. Ruang sablon, inget gak lo? Ruang sablon itu posisi masih yang di tengah apa udah di pojokan, sebelah kanan ya? Sebelah kanan. Di sebelah kanan, ya. Nah, ke situ kan kita, wah gila gitu, gue bilang ini, gue ngantuk banget di sini. Nah, gue langsung berpikiran begini, kalau cara gue gini, kalau kita mendeteksi ruangan, terus di ruangan itu kita bawa yang ngantuk, malas, nah itu biasanya kemungkinan ada jinnya di situ. Nah, pengaruh ngantuknya karena apa namanya? Emang ada jinnya atau tempatnya lembab gitu maksud gue? Kan gue berpikiran langsung gini, kan lu kan lagi punya usaha nih. Iya, betul. Nah, lu lagi naik-naik itu usaha. Pasti kalau orang usaha mah pasti ada aja kan yang iri kan gitu. Ya, walaupun ya kita juga nggak tahu ya, namanya kita rame itu ya kan kita kan di situ kan gue lihat udahlah, wah ini mah udah bukan kerjaan manusia, maksudnya ada yang iseng lah gitu, ada yang barang taruhan di situ gitu lah. Makanya wah ini kan gue bilang udahlah ini mah ada yang isengin lah, ada yang ngejahatin gitu kan. Tujuannya apa? Yang lu punya usaha ya dimatiin pelan-pelan. Ya paling enggak berarti gua, ini sih perkiraan gua aja ya. Gue nanti kalaupun ada order, gue jadi kayak males-malesan gitu kerjanya. Kerjainnya gitu. Jadi kayaknya tuh badan lu bawaannya ngantuk, pengennya tidur, pengennya di rumah, malas usaha, malas bekerja gitu loh. Ya memang. Ini apa nih? Gue ngopi ya? Ya sih, silakan yang gue duluan tadi kan. Ya memang untuk sobat mantan indigo, gue sempat emang ngalamin tuh. Gua kondisi ngantuk berat gitu ya. Jadi gue tuh cuman jalan dari kamar paling kan jalan 2-3 meter, gue ngantuk lagi tuh, gue tidur lagi.
Ya, tapi kan gue pikir karena gue begadang ya, ngumpulin order. Ternyata ada pengaruh dari jin itu ya sebenarnya ya. Lu ingat nggak yang kita yang pas udah pertemuan kedua, yang hari kita ngambil air wudhu, terus sholat isya di situ, di ruangan itu kita ngaji, sampai tidur kan kita dulu. Iya, benar. Itu udah beberapa tahun ya, itu 2017 ya, 2017. Iya, 2017. Iya, lalu kita baca Quran sampai pules. Jadi emang auranya gitu lah. Auranya ya. Jadi berapa kali ya? Misalnya kita pertama kali lu kan ngeruqyah di tempat sabulan itu ya. Yang lu rasain ada ibaratnya ya Allah apakah ngasih petunjuk bahwa memang nih ada sesuatu gitu ya yang mengganggu entah berupa jin atau apa dan apa namanya lu punya kayak dikasih petunjuk harus ngapain gitu ya, misalkan harus ngapain bukan berarti dengan hal-hal yang di luar akidah kita ya. Iya, jadi kalau gue kan gini, kalau bahasa orang tuh kita bisa kan karena terbiasa. Iya, betul. Terus kan pengalaman kan adalah kan guru yang terbaik ya. Jadi gue mencoba berdasarkan pengalaman dan berdasarkan itu aja, kita bisa karena biasa. Kok ini ruangan bawahnya ngantuk, udah gitu kayaknya pengap, lembab, nggak normal gitu kan. Sedangkan matahari kan masuk ke dalam. Iya betul, itu emang tinggal digeser doang. Iya, matahari masuk ke dalam, oksigen bisa masuk. Iya. Ya kan kita ngaji di situ sampai pulas tidur. Wah, itu sempat di ruqyahnya akhirnya ruqyah ruangan itu dulu ya. Iya, ruqyah ruangan ya. Betul. Sambil lo ibaratnya metain apa ya? Metain ngeplot lah di sini, makhluknya sebelah sini gitu. Itu biasanya kalau saat kita atau saat lo nih ngaji misalkan di ruangan A gitu ya, nanti yang dia ini kabur apa nanti dari yang lain tuh kan yang gue rasain pas lagi gue masih jadi indigo dulu ya. Ngerokok ya? Ya silakan. Takutnya nggak boleh ngerokok. Asem. Biasanya kan ada hawa-hawa tuh ya. Itu gimana tuh, Ul? Ya, jadi kalau gue sih yang gue rasain gitu. Pokoknya kalau buat ngelihat makhluk sih alhamdulillah ya. Nggak bisa ngelihat makhluk ya. Cuman kan Allah kasih kita kan kepekaan kulit ya. Kepekaan kulit sama penciuman ya. Penciuman kadang-kadang penginderaan ya. Kan itu udah berasa, Yud. Kita merinding di situ. Terus kecium bau aroma-aroma ini kan. Masa ruang sablon baunya melati kan nggak mungkin. Iya juga sih. Kan baunya kan bau cat, bau thinner. Iya, betul. Iya, kan logika berarti kan kita jangan mengedepankan gaib dulu ya. Kita mengedepankan logika kita dulu ya. Ruang sablon yang seharusnya bau cat, bau thinner, tapi kok baunya bau melati. Kan aneh kan gitu. Nggak logis gitu kan. Jadi hari pertama pemetaan terus itu lumayan Ul ya, karena kan kayak kondisinya tuh kayak tarik ulur ya ibaratnya ya, nanti kadang-kadang bau melati entar enggak gitu sampai kita pernah kan kecium ya lagi ngaji tuh kan, yang pas kita ngobatin ruangan kan siang apa sore tuh sampai kecium bau jengkol tuh. Bau jengkol dia betul. Itu di hari kedua tuh. Iya, hari kedua itu bau jengkol. Ih, kok bau jengkol ini masa tempat ngecat begini-gini macam bau jengkol kan aneh kan. Hari pertama ngeruqyah itu lo datang pas habis maghrib ya. Habis maghrib. Terus selang 2 hari apa 3 hari ya itu lagi datang siang kalau nggak salah. Siang apa pagi Ul ya? Pagi ya, datang pagi. Tapi ya kita sambil ngobrol kira lanjut ke ruangan itu lagi di ruqyah dan muncul bau jengkol tuh ya. Iya, bau jengkol itu aneh. Masuk ruangan bau cat, bau thinner kok jadi bau jengkol, bau melati kan nggak logik ya. Ya selain itu memang tetap aja tuh, maksudnya kan awal lo ngeruqyah yang pertama itu 1-2 hari. Besokannya ya itu bunga tetap ada lagi tuh. Ya, gue kan sempat kontekan sama lo ya. Betul. Masih tahu, Ul nih masih kayak begini. Karena buat sobat mantan indigo yang paling gue khawatirin adalah efeknya nanti ke istri sama anak gue gitu. Mereka kan nggak tahu apa-apa, mereka juga ya nggak bersalah lah dalam hal ini gitu kan. Tapi kok nih orang ada aja yang iseng gitu. Ya mungkin gue pernah salah kepada orang lain, boleh gue
gue juga sendiri nggak Yang tahu. pasti kan barang itu kan barang taruhan, bukan manusia yang menaruh di situ gitu. Atau orang jatuh Iya, gitu ya. memang ada media yang lain, yang halus, yang ikut berpartisipasi. Memang biasanya kayak bunga, apa sih itu yang disebut tabur kuburan, tanah itu memang menjadi media untuk Media. jin-jin itu Jadi ya. kalau gue tuh gini, Yud. Kalau kita pakai bahasa orang kampung ya, ini bau-bau itu tuh bisa kita definisikan loh. Misalnya gini, misalnya kayak bau melati. Biasanya tuh umumnya tuh bau melati tuh kalau orang kampung tuh nyebutnya bisa bau kuntilanak, bau pocong. Oh, gitu. jadi si bunga ini udah punya spek buat masing-masing gaib nih. Gaibnya, Goib, gitu kalau ya. bau Kamboja, Kenanga, itu biasanya rombongan jin-jin juga. Terus kalau misalnya kayak yang bau-bau gosong, bau-bau angus, Oh itu iya. biasanya kalau orang kampung nyebutnya ya bau-bau kayak makhluk-makhluk sejenis gondorwo, kalau orang-orang kampung nyebutnya gitu. Gue baru tahu juga tuh. Ternyata ya, wangi-wangian itu ada definisinya masing-masing. Ada Ya kan kalau yang definisinya. umum cuman apa ya, bau kentang busuk genderuwo gitu kan. Bau melati ya macam-macam deh pokoknya identik Tapi dengan terkadang ada juga setan cewek. yang bau kopi. Gue pernah ngalamin tuh bau kopi sama bau apa lah gitu. Ternyata ini goibnya ya goib jawara gitu. Bau kopi sama bau kamper. Itu jawara. Pakai kamper. Ada kamper. Medianya. Kayak ini ya. Baju dalam lemari Iya. jawara. Jadi gini, kalau menurut gue ya, dukun itu orang pintar tanda kutip itu ya, dia punya levelan tertentu. Nah, gitu. Biasanya kalau gue sih mendefinisikan kalau memang itu barang kiriman ya, biasanya ada tanda-tandanya, Yud. Contohnya gimana tanda-tandanya nih? Barang kiriman. Misalkan lu mau dikerjain nih, seseorang nih mau dijalin apa usaha lu nih. Iya. Itu biasanya ada tandanya. Nah, di antara suami, anak, istri, itu biasanya mimpi yang aneh-aneh. Mimpi makhluk-makhluk halus. Ataupun mimpi diubur-ubur sama binatang buas. Terus berikutnya, terus ada wangi-wangian tertentu. Terus ada bunyi bedah-bedah, betak-betak di plafon atau gitu. Apa tuh? Barang jatuh atau petasan tahun baru gitu ya modelannya gitu. Nah, terus binatang contohnya belatung udah ada, terus jadi makin banyak. Yang nggak ada jadi ada, yang ada makin banyak. Tapi biasanya cenderungan hewan-hewan melata ataupun hewan-hewan yang gigi bertaring, pengerat. Oh iya. Nah itu tanda-tanda itu biasanya gitu ya, tuh kalau barang-barang kiriman. Ya memang sih waktu itu gue juga nggak terlalu gue sadarin ya. Apa emang ada wangi-wangian. Gue kan termasuk yang ibaratnya karena udah lama ya. Karena kita dulu masih teknis masih teknis bukan non teknis sama non medis. Sekalipun gue masih indigo jadinya udahlah begitu aja gitu loh. Ya selain itu kan gue juga punya niatan, gue mau udahan nih jadi kayak orang yang dibilang ya lu orang spesial ya diberkahi apapun itu ya jadinya udahlah gue nggak terlalu pikirin. Nah di yang kedua itu kan kita sampai ketidur ya? Ketidur, terus ada reaksi apa nggak yang, maksud gue kan biasanya nih kalau kayak yang sering kita lihat kan di ruqyah, entah hawanya tuh kamar jadi agak berkabut waktu itu ya? Iya agak berkabut. Setelah kita ya. Jadi memang itu kan hawanya pengap, lembab, terus bau-bauan ya. Agak berkabut ya. Ya itu sebenarnya kalau bahasa ilmu medis mah pertolongan pertama pada kecelakaan ya. Buat? Jadi kalau bahasa gaib pertolongan pertama pada kegaiban itu kan. itu solusinya tetap ada. Caranya gimana? Insya Allah gampang lah. Kita komat di situ kalau nggak azan. Di ruangan? Di ruangan itu. Jadi maksudnya kan tadi cabut itu P3K. Buat siapa nih? Buat kita. Buat kita. Sohibul Hajat. Untuk mengusir makhluk itu. Oh jadi itu tanda sebenarnya Allah ngasih tanda nih ada sesuatu loh gitu ya. Oh iya. Jadi gini loh.
kalau kita nih ya punya motor injeksi nih, Iya. kan kita kontak, tek, ya kan lampunya nyala. Nyala. Nah kan kalau motornya ada yang nggak beres kan lampu itu kan ada yang nyala Berkedip. klip-klip apa Iya. 2 kali Iya, apa 3 kode, kali kode, 4 kode gitu. kodenya. Nah, kan kalau sama teknisi kan ngerti, wah klipnya 2 kali apa, klip 3 kali apa, klip 4 kali apa gitu kan. Nah, begitupun lu juga rumah, kalau ada hawa berkabut begini, nah pasti ada sesuatu nih, cuman kitanya enggak, apa-apa enggak. Nah, orang yang bisa menerjemahkan itu ya orang yang ngerti. Tapi kalau untuk orang awam gitu ya, ya biasalah normal ya. Sebenarnya ngeh nggak sih, misalkan kan mungkin kalau yang berkabut tipis agak susah ya. Tapi hawa lembab itu kan sebenarnya harusnya kerasa ya. Kerasa. Itu orang awam harusnya bisa ya kalau bisa, hawa lembab semua manusia bisa umum karena kan itu tadi kita bilang kan dari penginderaan penciuman hidung ya. Nah, itu sama hawa merinding. Jadi nggak harus kita bisa dibilang orang sakti, terus orang pintar tapi nilai matematikanya jelek, itu enggak ya? Enggak, itu kalau nyindir gua matematika gua jelek. Jadi begitu sobat mantan Indigo di Rukyah yang kedua, rumah gua di Rukyah. Jadi sebenarnya nggak hanya ruangan itu aja ya. Alhamdulillah nih Bang Maul juga mau ngebantu ruangan yang lain, terutama kamar utama gue ya, kamar tidur itu juga diazanin sama dibacakan surat-surat Rukyah. Waktu itu reaksinya lebih banyak ke arah berkabut ya, sama muncul bau-bauan ya. Ya dari situ nih sobat mantan Indigo, akhirnya gue berpikir ya emang teman gue beneran bisa nih. Soalnya selama gue sama dia ini di kampus ya, saat-saat kuliah, ya gue yang indigo, gue menyembunyikan keindigoan gue gitu, dan dia juga sebagai orang yang ternyata mempunyai kelebihan untuk merukyah gitu. Jadi gue potong ya, gue perjelas untuk masalah indigo ya. Jadi terkadang di masyarakat itu orang tua apa anak bangga anaknya indigo. Benar. Padahal sebenarnya itu jadi bahaya ke anaknya sendiri. Jadi gini, kan bukan fitrahnya jin merasuk tubuh manusia. Fitrahnya manusia kan nggak boleh ada jinnya. Ya tuh. Nah, jadi kemungkinan ini kan mata nih ya. Iya. Jadi mata kan ada selaput beningnya nih. Iya, kayak retina. Yang beningnya itu retina. Nah, terus baru kan bola mata yang putih. Iya. Nah, kemungkinan jinnya itu bersemayam di situ. Ya, di antara nyelip di situ ya. Nah, di antara retina dengan bola mata itu di situ. Itu. Nah, itu diakibatkan dari apa? Bisa jadi dari faktor keturunan. Kan ibu, bapak, kakek, nenek. Bisa jadi orang tua kita dulu lah ya. Bisa jadi anak itu ketika bergaul sama teman-temannya selalu ngomongin masalah gaib-gaib. Jadi kan nggak ada hubungan ya, kalau emang kalau kita ngomonginnya yang gaib-gaib nih, biasa lah ya kalau kita anak muda nongkrong kan, dari ngomong-ngomong apa-apa tahu-tahu, lu tau nggak di pohon itu ada itu ya, dari situ tuh, kalau kita sering berulang-ulang tuh bisa ngundang gitu maksudnya. Kan secara nggak langsung tanpa kita sadari di bawah alam sadar kita terdoktrin, tersugesti. Setelah tersuges, nah kan lama-lama kita kan terekam nih di alam bawah sadar kita. Nah, udah baru kita jangan. Nah, akhirnya kita mencoba, jangan-jangan di sana ada, jangan-jangan ada. Nah, itu tadi gue bilang kita bisa karena terbiasa. Nah, akhirnya karena kebiasaan itu menjadi pakem dalam tubuhnya dia, akhirnya kebawa dia itu, kebuka tuh gerbang logikanya gitu. Oh, jadi si ibaratnya jin-jin ini ngerasa kayak dipanggil tapi melalui alam pikiran. Jadi ibaratnya kayak dia ngejawab tantangan nih. Ya lu emang pengen ngeliat nih. Ya udah deh, berarti gue sekalian aja diikut sama lo gitu ya. Nah kan berarti pertama memang dari faktor keturunan. Yang kedua kan dari faktor pergaulan bisa dia terdoktrin begitu kan. Jadi sehingga kan dia akhirnya jadi berhalusinasi. Tapi sebenarnya kalau orang-orang yang benar-benar asli indigo itu bohong. Karena kenapa? Kalau dia benar-benar indigo, kemanapun setiap dia pergi pasti dia bakal ngeliat makhluk. Iya. Itu sebetulnya cuma halusinasi dia aja, adanya di saraf-saraf otak itu tuh. Nah, yang ketiga, kenapa dia bisa indigo? Bisa jadi karakternya dia. Jadi maksudnya, gini, karakter gini nih.
jin bisa masuk ke tubuh manusia, ya nanti manusia ini bakal berubah sifat karakternya, semuanya bisa berubah. Nah, karakter manusia, sifat dan tingkah lakunya itu bisa mengundang jin. Nah, jadi kemungkinan orang indigo itu dia karakternya gini. Jadi jin itu diundang melalui pikiran dia, melalui matanya dia. Jadi kesannya kayak kena kesihir gitu. Ya maksudnya, ini kan orang misalkan punya karakter dia sangat ramah lah, ibaratnya. Ini si jin ini tiba-tiba bisa mau ke dia nih karena hampir samakah karakternya atau hampir samakah secara fisik, ini sih yang gua tahu ya beberapa ya, atau karena hal lain tuh selain dua itu. Nah, bisa jadi. Makanya kalau cara gue kan gini, kita kan orang teknik nih ya, kita urutin dulu jalan ceritanya. Ya, urutin jalan ceritanya, nanti nyangkutnya di mana? Apakah di dianya, apakah di keturunannya? Gitu, istilahnya ada kodam pendamping dia lah tanpa dia sadarin gitu. Jadi istilahnya tuh apa namanya ya, memang si jin ini emang ya merasa lah ya dipanggil, merasa dibutuhkan, padahal orang tuh atau kita nih nggak ngebutuhin mereka gitu. Nggak ngebutuhin. Jadi dipanggil bukan melalui mulut, melalui alam pikiran kita. Dikarenakan kenapa? Kita sering berbincang-bincang masalah gaib. Akhirnya kita tanpa kita sadarin, kita terdoktrin di situ. Oh, ya, gitu. Oke. Ya jadi gitu sobat mantan indigo, gue sendiri dulunya indigo, gue menyembunyikan keindigoan gue. Dan Bang Maul ini ya dia dulu rajin ngaji, 1 kali datang 7 kali absen ngajinya, tapi dia itu banyak bolosnya. Tapi memang dia ya lebih dekat lah ke arah ruqyah. Kita nggak tahu sama sekali satu sama lain di perkuliahan. Nah setelah saat meruqyah rumah yang kedua, ya akhirnya niatan gue yang memang awalnya itu ngerasa udah cukup nih gue di dunia kayak begini, karena banyak orang ternyata saat sakit itu lebih banyak tersugesti dan malah playing victim. Ya betul. Bukannya malah dia bermuhasabah atau memperbaiki diri dia sendiri gitu, entah dengan perbuatan, tingkah laku, perkataan, atau dengan memperbaiki akidahnya gitu. Kira gue ngomong nih sama Bang Maul, Bang Maul, lu sekalian liatin gue nih, itu bahasa umum di gua sama dia ya. Terus kalian tolong liatin gue, kalau memang di badan gue ada jin nasab atau khodam atau apapun itu, kalau dipanjangin urutannya panjang, nanti mungkin bisa dijelasin sama Bang Maul. Tolong deh lu ruqyah gue apapun yang bakal terjadi gitu istilahnya, entah gue nanti ngamuk kah, dan alhamdulillah Bang Maul emang dia ngerespon, ya udah Yud, mendingan lu sekalian di ruqyah. Kalaupun lu ada gangguan dari jin nasab ya waktu itu ya, bahasanya jin nasab, karena gue sempat cerita ke dia masalah keturunan gue, bisa lihat di video mantan indigo yang lain. Jadi benar-benar lu kalaupun bisa nantinya akan ngobatin orang, ya itu yang ngasih petunjuk ya Allah gitu kan. Karena betul. Kita memang berserah diri ke Allah, bukan menggantungkan segala sesuatunya selain daripada Allah gitu kan Ulia. Jadi pertemuan ketiga lumayan jedanya lumayan jauh, ada sebulan 2 bulan. Karena awalnya tuh kita lebih fokus ke lu punya usaha itu. Punya usaha dan taburan-taburan kembang itu ya. Ya hampir sebulan loh tuh. Istilahnya dari jarak lo ngeruqyah rumah gue yang kedua, ya masih ada aja gitu. Nah di situ Bang Maul ngajarin ke gue juga, lu bisa kok ruqyah mandiri, lu bisa kok sebenarnya meruqyah rumah lu sendiri gitu loh. Karena secara garis besar ya ruqyah itu nggak harus ada pakemnya banget gitu loh. Jadi memang harus baca ABCD gitu enggak, atau melakukan hal yang aneh-aneh gitu ya, tapi cukup dengan bismillah pun bisa, minimal Al-Fatihah pun bisa, yang penting kita yakin. Gue inget banget tuh karena kan gini, gue pernah dulu ya dapat ilmu lagi ngaji ya. Jadi sebaik-baiknya bacaan ruqyah yaitu cuma Al-Fatihah. Nah dari situ kan, terus dari situ setelah udah selesai itu masalah yang kembang-kembang itu kan,
baru lari itu kan ke badan lu tuh. Ya, yang lu bilang ada jin nasab, ada oda. Nah, ini baru nih Bang Maul. Bisa nggak dijelasin nih? Kan banyak nih, apalagi kemarin sempat viral cek hodam gitu. Ya walaupun gue heran sih, hodam itu nggak jauh dari Dewi Kwan Im, Dewi Sri, macam segala macam. Kok nggak ada yang hodamnya? Nggak ada Kodok, ulet bulu, Iya, apa Batman, apa Superman gitu ya. iya, uget-uget gitu. Nggak pernah ada nih. Bisa dijelasin nggak, Ul? Jadi Apa gini. itu, apakah itu jin nasab dan apakah hodam? Iya, Biar jadi sobat mantan indigo juga ini biar sebenarnya terbuka gitu pikiran. ya tetap sama, jin ya jin juga. Sebenarnya sama-sama jin. Sama-sama gitu. jin, cuman tugasnya beda-beda, jobnya. Makanya kan Allah tugasnya kan beda-beda. makanya kan Allah kan tidaklah aku ciptakan manusia dan jin kecuali hanya untuk beribadah. Iya, betul. Nah, itu jin ada dua, ada jin Islam, ada jin kafir. Di surat Ar-Rahman juga kan ada. Iya, betul. Ada jin kafir, ada jin Islam. Jin Islam terbagi lagi, ada yang fasik, ada yang taat. Nah, kalau jin Islam yang taat, dia nggak bakalan masuk ke dalam tubuh manusia, karena itu bukan fitrahnya. Nah, dia masuk ke tubuh manusia, apa jin kodam-kodam itulah itu jin Islam yang fasik, masih ada bandel-bandelnya lah gitu. Kalau untuk jin nasab sendiri tuh? Nah, jin nasab itu kan berarti kan jin keturunan ya, dari ibu, bapak, kakek, nenek, apapun orang-orang tua kita terdahulu ya. Jadi gini, nanti ibu, bapak, kakek, nenek kita tuh orang-orang di atas, seandainya dia punya ilmu apalah namanya lah, ilmu kanuragan atau apa namanya, jadi nanti ilmunya itu tuh bakal mencari anak cucu cicitnya, siapa yang karakternya cocok, di situ dia bakal bersemayam. Walaupun si anak nggak belajar, nggak minta. Nah, tapi biasanya kadang-kadang orang tua dulu suka ngucap, ntar lah, apaan kalau gue punya anak, punya cucu, ilmu gue warisin ke anak. Nah, itu secara nggak langsung udah ada ijab kabul. Jadi udah ada perjanjian mengikat menurut si jin nasab itu. Agak GR-GR-nya dia begitu ibaratnya. Dia dapat job, berarti gue bisa ngegodain anak cucunya nih. Gitu. Nah gitu. Jadi ya kita ketahuan itu kan. Nah itu dari jin itu tadi apa tadi, jin nasab ya. Nasab kita urutin. Apakah ibu bapak kita terus ke atasnya, kalau dia punya ilmu, nanti jinnya itu mencari anak cucu cicitnya yang karakternya sama ataupun mendekati, dia bakal bersemayam di situ. Nah itu termasuk jin, ada kedua kemungkinan, bisa jadi jin yang fasik, bisa jadi jin kafir. Si apa namanya orang yang jadi ditempelin sama si jin nasab itu enggak sebenarnya kalau dia tuh dirasukin lah ya bahasanya ya. Enggak dia. Ada yang ada yang enggak. Karena kan orang kan kadang-kadang kepekaannya beda-beda. Ya kalau sebagai contoh kan kayak gua kan antara gua gue bisa ngelihat macam-macam gitu ya. Tapi gua nggak tahu kalau itu ternyata ada jin nasab yang sebelum gua ketemu sama lo di Pertegas, sama dulu ada tukang urut juga langganan bokap sama temannya kakek gue sama bilang gitu. Yang gue pernah alami beberapa kali ya, itu biasanya jin keturunan itu dari empat di atas kita. Jadi misalnya lu nih Yud, lu punya bapak, terus lu punya kakek. Nah kesini apa sih, buyut ya? Buyut. Nah dari situ biasanya ke situ. Kalau enggak buyut berarti satu di atas buyut, kakek buyut berarti habis itu. Nah itu biasanya ke situ, itu yang paling kuat yang pernah gue alamin. Yang pernah gue pengalaman gue begitu. Di kemungkinan di antara 4 ini salah satu dari orang-orang tua terdahulu kita tuh pernah memiliki jin nasab itu gitu ibaratnya. Nah, bedanya jin nasab karena gini, kalau yang benar-benar biasanya gue pernah sering ngobrol sama orang-orang itu ya, kalau jin ilmu keturunan lah ataupun jin keturunan lah, itu biasanya kalau ketika kita dalam keadaan bahaya, terlalu amat terdesak, itu dia masuk tanpa diminta. Terus nggak lama keluar lagi. Tapi dia ada di dalam diri kita apa cuma? Enggak, cuma numpang masuk keluar lagi. Cuma buat bemper aja gitu.
Jadi nggak selalu dia itu berada di dalam tubuh kita, tubuh. nggak selalu, Nggak selalu. tapi bisa aja Bisa, dia juga selalu ada di dalam tubuh kita gitu ya. kecuali kalau memang ilmu kodam yang ilmu dipelajarin dari barang-barang ataupun bacaan-bacaan, Jampe-jampe gitu ya, jampe, ibaratnya. itu istilahnya. Kalau di orang Sunda mah jangan jawokan, kira-kira seperti itu. Kan sayang videonya gue udah hapus. Sebenarnya dulu sempat di videoin sama istri gue nih, sobat mantan Indigo, saat gue di ruqyah. Tapi karena ya gue sendiri rada trauma ya. Tapi ntar gue coba cek deh masih ada videonya apa enggak saat gue di ruqyah. Efeknya itu memang kalau buat gue sih dahsyatnya tuh bukan dahsyat gimana udah. Jadi kayak gue nih punya badan kayak dibetot gitu tuh. Iya, tarik. Ditarik semua gitu dari kepala sampai ujung badan sampai teriak terus ya pengen nampol dia juga. Jadi si Jin itu kayak melakukan perlawanan sebenarnya, bukan dari guanya sebenarnya sobat mantan Indigo ya, tapi si Jin itu memanfaatkan tubuh gue untuk membatalkan dia dikeluarkan dengan cara yang mengganggu konsentrasi atau melukai orang yang sedang melakukan ruqyah. Karena kebetulan saat itu Bang Maul yang nge-ruqyah gue, jadi dia nih yang hampir jadi korbannya gitu kan. Iya. Itu juga gak sekali ya lu nge-ruqyah gue untuk berkali-kali karena kan diri gue dari jinas. Karena gini, biasanya kan jin begini ya. Jin keturunan itu lebih bagus di luar tubuh. Tapi agak jauh gitu. Ya lebih bagus sebenarnya sih nggak ada gitu ya. Yang lebih paling bagus banget mah nggak ada. Di saat itu di diri gua udah di dalam berarti ya. Di dalam, tapi alhamdulillah kan pelan-pelan dengan izin Allah kita semakin ridho, semakin ikhlas untuk melepas ilmu-ilmu kita ataupun jin yang ada dalam tubuh kita. Itu jin udah merasa, wah gua udah mulai nggak dibutuhin. Nah dia tuh lama-lama yang tadinya dia sakti mulai melemah. Mulai melemah, dia keluar. Nah, ketika dia keluar, biasanya kita dimimpiin. Ya, betul. Dimimpiin. Wah, lu udah nggak sakti, lu udah nggak hebat, lu sih nggak pakai gue. Jadi kalau bahasa gue tuh ada SPG, sales promotion gaib. Jadi dia, lu sih nggak pakai gue, coba lu pakai gue. Jadi yang sama kalimatnya kayak yang ada di video gue sebelumnya, walaupun sempat bilang tuh kalau jin itu ya kayak sales nawarin barang atau nawarin KTA kredit dengan bunga kecil, cicilan bisa jangka panjang, boleh kapan aja, tapi ujung-ujungnya kita terjerat juga gitu kan. Kan kalau gini, nanti kan gini, jin ini kan, Yud, lu udah gua kasih kebisaan, ya kan? Itu dari jin ke lu nih. Nah, nanti lu bakal ditagih tuh, Yud, lu kan udah gua kasih. Terus dari lu ke gua apa, Yud? Nah, jadi minta bayarannya gitu ya. Timbal baliknya. Nah, bisa nanti elunya sakit, bini lu, anak lu, atau rumah tangga lu. Atau harta kita, atau orang tua kita. Ya, jangkauannya jadi luas banget. Luas. Makanya kita harus pelan-pelan ngedefinisiinnya. Apakah ini ilmu keturunan, ataupun ini atau ini dari ilmu amalan gitu. Yang nanti saat ya kalau gue kan bisa tahu karena memang sebelumnya udah ada ngasih tahu ya. Dan alhamdulillah pun saat lo ngeruqyah gue akhirnya benar-benar itu memang adalah jin nasab gitu. Iya, jin nasab. Dan kalau bedanya saat ini ternyata karena dari amalan dia pernah ngilem lah bahasanya tuh reaksinya berbeda. Beda. Jadi gini, kita ulang lagi ya. Jin nasab itu kan bisa dari ada omongan kan ya dari ibu bapak kakek nenek kita. Dulu pernah ucap janji lah gitu ibaratnya. Ntar kalau gue punya anak, gue punya cucu, ilmu gue warisin ke anak cucu gue. Bisa. Kemungkinan seperti itu bisa. Ada juga kemungkinan yang lain. Makanya dalam agama, ketika kita berhubungan suami istri, kita dianjurkan punya air wudhu, ataupun kita sebelumnya kita berdoa. Mohon sama Allah, perlindungan sama Allah. Ya. Nah, gitu. Ya, jadi buat sobat mantan Indigo, gue sih saat itu ngerasa sebenarnya tersiksa ya saat di ruqyah ya. Gue tuh di ruqyah sama Bang Maul nih, sohib dan guru gue ini nih hampir 1 minggu sekali, betul ya? Sekali. Soalnya gue sendiri ngerasa kalau jin nasab itu begitu ngerasa ngedeket gitu ya. Tiba-tiba tuh emang kondisi rumah tiba-tiba kayak berkabut. Hawa nafas berat. Nafas berat itu yang pertama, dan yang kedua
mata gua apa ya, sense apa, sir ya, Sihirnya, itu balik lagi kayak yang dulu tuh. Jadi gue Iya. bisa ngelihat lagi aura orang, gue bisa nebak kayak masa depan, nih kayak orang sakti lah nah, gitu kan. ini gue buka cerita nih ya. Heeh. Gue pun pernah Yud mengalami seperti itu Yud yang kayak lu ceritain. Dulu misalkan gue belum pernah ke rumah lu nih, Iya. belum pernah ke rumah lu. Terus kita ketemu di mana janjian. Hmm. Nah, kita ngobrol. Yud, rumah lu menghadap ke sono Yud ya. Terus warna temboknya ini ya, begini ya. Terus lu punya mobil, punya motor, terus di dalam kamar lu ada TV ya. Mereknya ini ya, warnanya ini, kasurnya ini ya, spraynya ini ya, selimutnya ini ya. Jadi ibaratnya lu bener-bener tahu detail rumah gue, walaupun lu sama sekali belum pernah ketemu gue gitu ya. Jadi lu bacain dia tuh semua ya ibaratnya ya. Nah, lama-lama kan gue berpikir, kok ini kayak jadi bukan diri gue sih. Nah, akhirnya gue berpikir, wah, gue berdoa. Habis sholat, selesai sholat, gue berdoa, ya Allah, saya ridho, saya ikhlas, lahir batin, lillahi ta'ala. Seandainya di dalam kepala saya, di dalam saraf-saraf otak saya, ada jin, ada makhluk-makhluk, saya ridho, ikhlas, keluarin ya Allah. Ya, jadi begini Sobat Mantan Indigo, Bang Maul ntar minta tolong diulang lagi tadi ya. Untuk Sobat Mantan Indigo yang pengen menjadi manusia normal lagi kayak gue dan Bang Maul, yang pertama itu adalah kuatin niat dulu ya. Kuatin niat bahwa kita memang pengen lillahi ta'ala, tiada penolong selain Allah gitu kan. Yeah. Yang kedua itu adalah ya kita ikhlas gitu loh. Jadi ya semuanya memang benar karena Allah. Terus ini kita ikhlas bahwa harfiahnya manusia tuh nggak bisa ngelihat yang hal-hal gitu loh. Dan satu lagi, saat kita dua itu ya, niat sama ikhlas kita udah bulet gitu ya ibaratnya, yang pertama kita lakuin adalah tadi dengan membaca doa kepada Allah. Ya coba diulangin lagi tadi. Ya jadi setelah gue habis sholat tuh, habis subuh, zuhur, asar, isya, maghrib, habis sholat gue berdoa. Ini kok kayak bukan diri gue yang asli gitu kan. Nah, gue berdoa begini, pakai bahasa Indonesia aja. Ya Allah, saya ridho, saya ikhlas, lahir batin, lillahi ta'ala, dunia akhirat. Seandainya di dalam kepala saya, seandainya di dalam otak saya, seandainya di dalam saraf-saraf jaringan otak saya ada jin, ada makhluk-makhluk ciptaanmu yang bersemayam, keluarkan ya Allah. Itu sering gue ucap Yud. Wah, setelah itu diucap nggak sembuh, kepala makin sakit, na'udzubillah min dzalik. Jadi bukan berarti saat kita mengucapkan doa dengan niatan penuh dan keikhlasan kita ke Allah itu nggak kayak orang makan cabe gitu ya. Gue jadi orang normal gitu enggak ya? Enggak. Tapi malah ada bahasanya mah, kalau bahasa orang biasa mah godaan, sama kayak diuji gitu ya jadinya ya. Kayak diuji. Itu kepala gue 3 bulan sakit sesakit-sakitnya. Itu kepala kalau belum dipentokin ke tembok belum enak. Itu rumah lu bolong-bolong dong. Ih, pada bolong itu bukan kepala gue. Akhirnya ya, alhamdulillah tuh lebat dari 3 bulan kepala gue enak. Enteng, nggak pernah sakit-sakit kayak gitu. Kan 3 bulan hitungannya rentang waktu yang nggak sebentar Ul ya. Iya. Dan lo bisa sampai tahan dan tetap bulat gitu niat lo dan keikhlasan lo itu. Gimana tuh ngejaganya? Kan banyak nih, mungkin Sobat Mantan Indigo juga sebagian ada yang ngejalanin ya udahlah, nggak ada efeknya kok gitu kan ya, satu ya. Atau wah badan gua kok malah jadi tambah sakit bukannya makin tambah enak. Nah itu ada tipsnya nggak tuh, maksud gue bisa lo berjuang selama 3 bulan gitu? Niat. Jadi memang, nah itu setelah gue tiap hari itu gue ucap, itu nggak langsung begitu. Nah beberapa kali itu mimpi. Oh sempat mimpi juga lo. Ngapain? Lu udah nggak mau pakai gua lo. Jadi emang SOP-nya begitu ya. Kita promosinya dia begitu. Niat dan ikhlas buat menjadi manusia normal dan lillahi ta'ala, SOP-nya lu datang tuh lihat mimpinya guys. Iya. Ibaratnya gitu ya. Terus. Alhamdulillah gua nggak begini apa. Mimpi itu kan bisa jadi kembang tidur, bisa jadi petunjuk. Nah, petunjuk ini kita bagi 2, ada petunjuk yang baik, ada petunjuk yang nggak baik, ya kan?
bagaimana cara membedakan yang baik dan yang nggak baik. baik. Nah, kita kan berpikir. Ya, akhirnya kita kan buka Al-Quran, kita baca Quran, mohon ampun. Akhirnya ternyata yang gue dapat itu petunjuk yang baik. Gue ucapin terus. Itu berasa itu dari kepala itu kayak ada yang kayak keluar apa? Kayak ada yang keluar, gitu. kayak ada yang narik. Nah, selain itu, selain tadi udah ucapin niat, adakah apa ya buat mempertebal keimanan? Apakah kita harus memperbanyak sholawat? Memperbanyak sholawat kalau dan untuk itu ya istighfar gitu sudah ya. pasti lah ya. Maksudnya, kita jangan lupa lah baca syahadat, sholawat. Kan takutnya nih sobat mantan indigo gitu. Saking pengen cepetnya, oh cukup itu aja. Ya gitu kan, ya manusia ya. Ini sobat mantan indigo, gue sendiri nggak maksud menyinggung banyak orang ya, tapi ya gue sendiri pernah ngejalanin dan pernah ngerasain gitu. Jadi gue pasti berusaha menggali dari narasumber gue, terutama apalagi Bang Maul ya sebagai guru gue di dalam hal ini gitu. Jadi biar sobat mantan indigo tuh nggak juga gampang dipengaruhi dengan sugesti, gampang dipengaruhi dengan pendapat-pendapat orang yang belum tentu benar, apalagi pada akhirnya nanti ketemu orang yang mengaku orang pintar gitu, bukannya makin bener, bukannya makin mendekati menjadi manusia normal, malah jadi numpuk itu ada jin-jinnya kayak kan gini, gitu kan. Kalau kita niat jahat mah gampang aja, cobaannya sedikit. Tapi kalau kita mau niat baik, cobaannya banyak, entah dari manusianya, entah dari alam gaibnya. Nah, yang gua alamin itu dari alam gaib. Lu sih, ntar lu nggak sakti lo. Nah, ada gue berpikiran, alhamdulillah tuh, yang gue rasain setelah di kepala tuh berasa kayak ada yang narik, kayak dari ada yang arah narik. Kepala apa tengkuk? Maksudnya? Dari sini, dari batang ini. Iya, sini, ya? batang sini, ada narik. Sekarang kalau untuk menerawang kayak gitu, bisa kata ya, bisa, cuma lama prosesnya. Jadi lebih mengandalkan kita apa sih? Insting jadi jatuhnya ya. Insting sama kita mengintegrasi gitu loh. Kalau dulu kan kita ketemu, wah lu begini, ya, langsung dibacain ABCD segala macam. Kalau sekarang gue begitu nggak bisa. Istilahnya gini, lu sakti tapi ada bantuan jin. Ya. Nah, dengan nggak ada bantuan jin, lu jadi kurang sakti. Gitu. Itu termasuk godaan yang sangat berat sebenarnya ya. Iya, karena di situ ada akidah kita goyang. Apalagi terkadang karena orang udah tahu kita dulunya bisa, nanya lu masa sekarang nggak bisa. Nah, karena begini logika aja lah, yang paling gampang lah kita pakai ilmu fisika lah. Ini magnet nih, ini paku, kita tempelin ini magnet, kita tempelin ini paku ke magnet, ya kan? Ini pasti kan lama-lama bersifat mempunyai sifat magnet juga. Iya. Nah, bisa hilang nggak ini magnetnya dalam paku? Bisa tapi proses waktu yang lama. Diketok dengan keras atau dia dibakar, ibaratnya gitu. Tapi kan butuh proses waktu yang lama. Nah, begitu pun juga kita ridho, kita ikhlas untuk melepas ilmu-ilmu kita ataupun jin-jin kodam ilmu kita. Ada aja sakit lah, inilah, begitulah, macam-macam. Gitu. Ya, jadi memang proses panjang waktu itu ya, sobat mantan indigo, buat gue sendiri menjadi orang yang senormal mungkin. Dan jangan dikira dengan kondisi gue sekarang atau mungkin dengan Bang Maul sekarang juga kita nggak ngadepin godaan gitu ya Bang Maul ya. Kadang-kadang tuh kita jadi kayak sensitif sendiri, kadang-kadang kita bisa menerawang sendiri. Nah itu kalau nggak cepat-cepat kita menyadari itu, kita banyak beristighfar, kemakan lagi tuh ya ibaratnya kita ya dengan jin, hodam, dan jadi, segala macam itu ya. Untuk membentengi itu, jangan lupa lah kita baca syahadat, sholawat, istighfar, ya yang pastinya sholat, baca Quran. Ya, karena kalau nggak ada benteng-benteng agama, ya kacau. Ini sih bukan untuk di Islam aja ya. Aku juga beberapa kali ngalamin di luar agama Islam, kayak agama yang lain tuh. Gue saranin begitu kan, bilang saya punya Tuhan, situ punya Tuhan, saya punya agama, situ punya agama, kita berdoa aja sama Tuhan kita, mohon ampun, mohon keberkahan, sehat panjang umur. Jadi nggak hanya untuk umat Islam dan umat Muslim aja, tapi untuk agama lain pun bisa dengan dia mempercayai Tuhannya dan kembali kepada Tuhannya dan memperbanyak doa-doa di agamanya gitu ya maksudnya ya.
Oh gitu. Ya jadi begitu sobat mantan Indigo, perjalanan panjang gua yang pada akhirnya sih banyak hikmahnya ya. Menurut gue tuh adanya bunga di depan itu yang pada akhirnya sempat mengganggu apa namanya eh, perdagangan gua, usaha gua, ternyata tuh banyak banget hikmahnya. Yang pertama itu akhirnya gue bisa bersilaturahmi dengan sahabat dan guru gua Bang Maul setelah 14 tahun sama sekali nggak pernah berkomunikasi loh Ini ya. Dan yang kedua juga gue banyak ilmu, banyak mendapatkan apa ya istilahnya tuh peningkatan akidah, terus tambahan keilmuan dari beliau, saran-saran Bang Maul ini. Dan yang ketiga ya akhirnya niatan gue buat menjadi manusia normal secara harfiahnya manusia itu Allah kabul gitu loh. Ya memang ternyata rencana Allah tuh sangat indah gitu ya Ul ya. Maksudnya tuh nggak ya lu mau lepas dari jin nasab ya nggak bisa cuma begitu doang loh, tapi ternyata tuh ada rentetan peristiwa yang sangat indah dan ya memperpanjang tali silaturahmi ya ternyata bener gitu loh, bisa menjauhkan kita dari kezoliman, ibaratnya memberikan apa? kesehatan Ada gitu. hikmahnya. Semua itu pasti ada rentetan jalan ceritanya. Cuma masalahnya kita enggak dengan jalan rentetan kita tersebut gitu. Ya jadi begitu sobat mantan Indigo, perbincangan gua kali ini dengan Bang Maul. Ya gua pada akhirnya sering diajak nih sama sohib gua ini buat ikut ngeruqyah. Maksudnya gue dia ngajak gue tuh biar ya lu lihat cara mendoakan orang yang kena gangguan baik medis ataupun non medis gitu ya. Nah untuk perjalanan gue nanti gimana gue mengikuti Bang Maul ini selama meruqyah, subscribe channel gue untuk selalu mengikuti kisah-kisah gue, kisah mantan Indigo.